Selamat pagi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang penggunaan layout pada majalah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Eli Agustiawati. Untuk pengalaman dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, saya mengajar di SMK Negeri 1 Mojoanyar dan pernah mengajar di bidang desain grafis pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Lalu mulai 2019 sampai dengan sekarang saya mengajar di bidang multimedia dan broadcasting. Baik, introduction. Desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan seefektif mungkin. Layout yang ada pada majalah. Apa itu layout? Layout adalah tata letak atau perwajahan atau interface suatu media baik cetak maupun digital, di mana tersusun atas ada copy text, ada title, ada subtitle, ilustrasi, dan materi pendukung yang disajikan kepada audiens. Di samping itu ada contoh-contoh dari layout, bisa dilihat pada gambar di atas, atau untuk lebih lengkapnya bisa di scan barcode-nya yang ada sudah ditampilkan. Di situ akan muncul lengkap contoh-contoh dari layout sebuah majalah. Unsur-unsur layout. Unsur-unsur layout diantaranya ada judul, ada subjudul, dan juga gambar atau ilustrasi. Di sebelah kanan itu disajikan sebuah contoh gambar dari cover sebuah majalah, di mana di situ mengandung unsur judul, gambar, dan subjudul. Pada gambar tersebut, untuk judulnya yaitu terletak di paling atas atau catch journal, itu adalah judul. Sedangkan gambar sendiri itu ada seorang pria, itu unsur gambar. Sedangkan subjudul di sini ada seperti daftar isi dari sebuah jurnal. Jadi atau daftar isi dari sebuah majalah, itu ada isi-isinya. Itu disebut dengan subjudul. Untuk unsur-unsur lainnya, sebuah layout majalah itu ada copy, ada ruang, atau ada yang lainnya seperti chart, tabel, dan lain sebagainya. Yang dimaksud copy di sini adalah penjelasan secara lengkap dari subjudulnya. Jadi tadi ada subjudul, lalu ada penjelasan lebih lengkap, itu adalah copy-nya. Sedangkan ruang atau space di sini digunakan sebagai supaya mata kita ketika lihat desain itu tidak terlalu penuh dengan teks, maka harus ada ruang dalam satu halaman majalah. Lalu bisa ditampilkan gambar, tabel, atau yang lainnya. Ini ada kerangka majalah. Kerangka majalah ini ada banyak, ada caption, ada upper deck, ada judul, subjudul, ada leading, ada quotes, dan lain sebagainya. Gaya layout media cetak. Gaya layout media cetak ini ada 3, yaitu gaya konvensional, gaya dinamis, dan gaya eksperimental. Untuk gaya konvensional ini contohnya ada di sebelah kiri, paling kiri. Gaya konvensional di sini digunakan untuk target market yang sudah mapan atau matang secara usia. Poin utamanya untuk gaya konvensional, kampanye media terletak pada bobot konten dan lebih mengutamakan fungsi media sebagai pusat informasi. Sedangkan untuk gaya dinamis ini bisa dilihat di sebelah kanan, itu contoh dari layout gaya dinamis. Gaya dinamis ini target marketnya adalah anak muda yang selalu menginginkan hal-hal yang baru. Poin utama kampanye media adalah eksistensi yang diperoleh dengan aplikasi gaya populer dan berubah-ubah sesuai dengan tren. Konsep layout merupakan pengembangan dari gaya konvensional dengan sedikit memodifikasi namun tetap komunikatif. Sedangkan yang terakhir adalah gaya eksperimental. Gaya
eksperimental ini bisa dilihat yang di bagian tengah, itu ada contohnya atas dan bawah. Keduanya adalah contoh dari gaya eksperimental. Poin utama dari gaya eksperimental yaitu kampanye medianya adalah inovasi dan pembaruan, serta konsep layout yang benar-benar baru dan hampir keluar dari pakem konvensional. Nah, di sini ada video tentang atau bagaimana cara membuat layout secara digital menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini bisa nanti dilihat di YouTube-nya atau bisa di-scan di barcode di bawah itu untuk link YouTube-nya sehingga anak-anak bisa belajar mandiri di rumah dengan melihat tutorial yang ada di YouTube. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.